Nampak di lapangan, ketua tim lawan menyapa ketua Cho Tae-won dari tim lari Sung Jin-woo. Dia mengejek sekolah Cho Tae-won yang sepertinya sudah tak memiliki harapan lagi, sampai-sampai mengandalkan siswa tahun pertama untuk menjadi ace dalam pertandingan lari yang akan diadakan sebentar lagi. Mereka memaklumi jika ace sebelumnya mungkin sedang istirahat 1 bulan karena cedera, namun bukan berarti penggantinya harus anak baru di tahun pertama juga, ungkapnya pada Cho Tae-won. Dengan sangat percaya diri, Cho Tae-won pun menjamin jika mereka semua akan tercengang setelah melihat Jin-woo yang akan menjadi ace andalan dari sekolahnya. Namun sang lawan tak mau kalah karena mereka juga memiliki ace baru yang sudah berdiri di sampingnya. Dia adalah Kim Chul yang memiliki tubuh kekar atletis yang sempurna digunakan di bidang olahraga. Di saat ketua timnya sangat percaya diri dan banyak sekali membual di sana, dalam hati Kim Chul merasakan hal yang berbanding terbalik saat ini. Karena dirinya sekarang merasakan hawa tekanan yang sangat luar biasa saat melihat pemuda kurus di depannya. Yang padahal pemuda di depannya belum pernah dia temui selama ini dan dia juga seumuran dengan Kim Chul. Namun mengapa dia saat ini merasa ketakutan, tegang, dan terintimidasi hanya karena pandangan tajam dari pemuda tersebut. Dengan teriakan yang membuat semua orang terkejut, Kim Chul meyakinkan dirinya jika hal seperti itu tidak akan membuatnya gentar. Tentu para seniornya menganggap Kim Chul sedang sakit, namun tak lupa Kim Chul berkata pada seniornya jika dia saat ini baik-baik saja. Kim Chul pun mendekati Sung Jin-woo dan berkata jika mengapa Jin-woo memandangi dia terus-menerus. Apakah ada sesuatu yang mau Jin-woo sampaikan kepadanya? Jika memang benar ada, Kim Chul meminta berbicara empat mata dan akan memberikan pelajaran pada Sung Jin-woo. Sambil dalam hatinya, Kim Chul tetap meyakinkan dirinya jika tak mungkin bagi dirinya takut kepada pria kurus kering di depannya saat ini. Para senior Jin-woo pun menyoraki perkelahian yang akan mereka berdua lakukan setelah ini. Namun ketua Choi khawatir jika Jin-woo lepas kendali dan malah membuat Kim Chul kembali dengan keadaan yang cacat. Maka dia meminta Jin-woo untuk tak berlebihan saat menghajar Kim Chul nanti. Jin-woo pun menyampaikan jika tak akan terjadi hal yang membahayakan karena mereka hanya akan berbicara empat mata saja. Berbicaralah mereka berdua di suatu tempat yang sepi. Kim Chul dengan cepat mencengkeram kerah leher dari jaket Sung Jin-woo. Kim Chul berkata jika meskipun mereka berdua seumuran dan memakai baju olahraga yang sama saat akan berkompetisi, namun tak ada alasan baginya untuk merasa lebih rendah daripada Sung Jin-woo. Dari balik bayang-bayang, Tas pun merasa sangat senang karena akhirnya temannya akan kembali. Bahkan juga Igris merasa jika partner pertamanya akan menemaninya kembali. Balion yang merasa Kim Chul sudah kelewatan menawarkan pelatihan khususnya untuk mendisiplinkan Iron saat kembali menjadi pasukan bayangannya nanti. Namun yang di awal Kim Chul sangat menggebu-gebu akan meluapkan amarahnya. Saat ini dia merasakan suatu hal yang tak biasa bergejolak di dalam hatinya. Air mata yang begitu deras bercucuran dari matanya, seakan-akan seperti rindunya yang sudah sangat lama terlampiaskan pada saat itu juga. Kim Chul bertekuk lutut kebingungan dengan perasaan yang saat ini dia rasakan sekarang. Jin-woo pun akan beranjak karena menurutnya sekarang Iron sudah hidup sebagai manusia. Tak wajib bagi Jin-woo untuk ikut campur dalam kehidupannya dan tentu tak seharusnya mereka berinteraksi. Namun hal tak terduga pun terjadi. Kim Chul menghentikan langkah Jin-woo dan bertanya, jika apakah ini yang disebut dengan cinta? Dengan mimik wajahnya yang menunjukkan kesungguhan rasa cintanya pada Jin-woo. Tentu Jin-woo yang melihat hal tersebut merinding karena kebodohan prajuritnya bahkan tak bisa hilang meski sudah kembali menjadi manusia. Jin-woo pun mau tak mau menjentikan jarinya dan menggunakan kemampuannya untuk menghapus ingatan serta memanipulasi alur ceritanya. Jin-woo pun berkata pada Kim Chul, jika saat ini Kim Chul hanya bertemu dan bermain-main dengan anak teman dari temannya ayahmu. Dan lupakanlah segala emosi negatif yang kau rasakan kepadaku. Dan jangan lupa jika kau harus hidup menjadi orang yang lebih baik lagi ke depannya. Jin-woo beranjak pergi dan berkata pada Kim Chul, jika Kim Chul adalah salah satu orang yang bertarung untuk melindungi seluruh dunia, maka banggakan saja hal tersebut. Saat terbangun dari tidurnya, Kim Chul pun kebingungan dan dia pasti akan melakukan segala sugesti yang sudah Jin-woo katakan. Singkatnya, pertandingan pun dimulai. Di Amerika nampak David berkunjung ke suatu rumah kenalannya. Ternyata kenalannya tersebut adalah Nyonya Selner. Seakan sudah tahu David akan mengunjunginya, Norma Selner pun menyambutnya dan mempersilahkan David untuk masuk ke rumahnya. David mencium bau aroma kue di dalam rumah Norma Selner. Ternyata dia baru saja dikunjungi oleh tamu yang spesial. David berkata jika dia akan langsung ke pertanyaan intinya, dan setelah itu dia akan pergi dan tak akan mengganggu waktu Norma Selner lagi. Namun Norma Selner menjelaskan kembali, jika setelah orang spesial tersebut mengunjunginya, kemampuannya untuk melihat masa depan pun menjadi hilang. David hanya tersenyum menganggap Norma Selner hanya berbohong saja ketika dia berkata telah bertemu dengan sang dewa kematian. Norma Selner pun berkata jika dia akan menjawab pertanyaan pertama dari David dan tak akan menjawab pertanyaan yang kedua. David tentu kebingungan karena bagaimana Norma Selner tahu pertanyaan yang akan dia tanyakan. Sedangkan dia menyampaikan jika sudah tak bisa menggunakan kemampuan penerawangannya lagi.
Norma Selner di sini menjelaskan jika semua penglihatannya berdasarkan masa lalu yang sudah lama terjadi dan sudah terlupakan. Dan jawabannya atas pertanyaan David adalah jika Norma Selner mengetahui pemuda yang sedang David ingin ketahui identitasnya. Namun seperti yang disampaikan sebelumnya, untuk pertanyaan kedua tentang siapakah pemuda itu, Norma Selner tak ingin mengatakannya pada siapapun. David sontak terkejut dengan jawaban Norma Selner, karena di sini dia mengetahui jawaban dari pertanyaan yang sangat penting tersebut. Dia khawatir jika tak segera mengetahui informasi tersebut, maka pemuda itu bisa menjadi ancaman yang sangat berbahaya bagi negara mereka. Norma Selner berkata jika apakah David melihat kemampuan yang dimilikinya, karena mustahil juga bagi negara manapun yang sanggup menghentikan pemuda tersebut. Dalam hati David sangat setuju, karena hanya dengan seorang diri saja, dia tak mundur sedikit pun saat melawan seluruh monster yang muncul di celah dimensi tersebut. Norma Selner menambahkan jika dengan kekuatan yang sangat luar biasa serta menakutkan itu, dia sangat yakin jika pemuda tersebut sudah menyelamatkan seluruh umat manusia. Dan apakah kau akan percaya padaku jika kejadian seperti itu tak hanya terjadi sekali itu saja? Tentu David pun sangat terkejut dengan perkataan Norma Selner, karena jika memang benar, maka manusia sudah pernah merasakan akhir dunia saat melawan para monster-monster yang mirip seperti yang ada di video sebelumnya. Dan pemuda tersebut sudah menyelamatkan seluruh umat manusia tanpa diketahui siapapun. Singkatnya, karena tak mendapatkan jawaban, David pun berpamitan untuk pergi. Sebelum pergi, dia bertanya pada Norma Selner, karena Norma Selner mengetahui identitas pria tersebut. Apakah dia bisa menjamin jika pria muda tersebut tak membahayakan? Tentu di sini Norma Selner berani menjamin hal tersebut. Mengetahui jawaban dari Norma Selner sangatlah dapat dipercaya. David pun akan menganggap jika Norma Selner tak pernah mengetahui identitas sebenarnya pemuda tersebut. Berpamitanlah David pada Norma Selner. Lalu dari samping terdengar suara lelaki yang berkata jika dia sedikit tak menyukai pria yang baru saja bertamu itu. Dia bertanya apakah Nyonya Selner ingin dia memberi pelajaran untuk David. Namun Nyonya Selner tak mengharapkan hal tersebut. Karena hal itu juga akan membuat Thomas Andrew didiskualifikasi sebagai atlet UFC dunia. Di sini ternyata Thomas sempat diberikan saran oleh Nyonya Selner dan selamat dari kejadian kecelakaan besar yang menewaskan banyak sekali orang. Saat Thomas bertanya mengapa Nyonya Selner mau menyelamatkan hidupnya, Nyonya Selner pun hanya menjawab jika Thomas adalah orang baik yang sudah berbuat kebaikan di kehidupan sebelumnya. Tentu Thomas sangat bingung dengan pernyataan Nyonya Selner, secara dirinya saat ini dikenal sebagai iblis UFC yang begitu kejam. Tapi Thomas juga penasaran dengan siapakah sosok yang sedang dicari tahu oleh David. Dan hal apa yang sampai-sampai membuat orang penting seperti David sampai mencari tahu identitasnya. Nyonya Selner menjawab jika pria hebat itu telah menyelamatkan seluruh umat manusia. Thomas menyambung kembali ke penasarannya. Jikalau memang pria tersebut sangatlah hebat, apa yang saat ini dia sedang lakukan? Nyonya Selner sambil tersenyum dan berkata, entahlah, mungkin saja pria hebat tersebut saat ini sedang menikmati waktu masa mudanya. Lalu terlihatlah benang takdir dari kedua sosok pun terjalin dengan sangat rapi. Babak penyisihan lomba lari sekolah akan segera dimulai, maka semua peserta dimohon segera memasuki lapangan. Masuklah beberapa pelari di lapangan dengan posisi start siap berlari. Hitungan mundur pun dimulai dan suara pistol wasit pun menunjukkan jika perlombaan sudah dimulai. Semua peserta wanita yang ikut berlomba pun bergegas lari dengan sekuat tenaga. Dengan keringat yang membasahi seluruh tubuh serta nafas yang terengah-engah, nampaklah semua peserta berjuang dengan sangat keras untuk memenangkan pertandingan. Salah satu peserta dengan rambut pirang yang anggun dan kulit putih yang bersih, berlari dengan sekuat tenaga dengan kecepatan yang berada di atas rata-rata. Sampai pada akhirnya wanita cantik tersebut memenangkan babak penyisihan itu dengan catatan waktu yang luar biasa. Setelah pertandingan penyisihan usai, terlihatlah wanita cantik tersebut sedang duduk di bawah pohon, serta dirinya melihat luka di pergelangan kakinya yang saat ini sedang dia rawat. Dalam hatinya berpikir, jika memang saat ini dia berhasil lolos di babak penyisihan pertama, namun apakah bisa dia akan mampu melanjutkan ke babak selanjutnya dengan luka yang terlihat cukup parah tersebut. Dalam kegalauannya, terdengarlah suara pria dari belakang dan berkata, apakah kau akan tetap berlari sambil menyembunyikan luka cederamu tersebut? Seketika wanita dengan paras yang sangat menawan itu akhirnya bertatap muka dengan sang Shadow Monarch Sung Jinwoo. Cha-in menyadari jika pria di depannya juga seorang peserta lari di kompetisi penyisihan. Dengan lirih, Jinwoo menasihati Cha-in jika dia meneruskan rencananya untuk menyembunyikan cederanya ini, maka kau nanti akan beristirahat lebih lama dan membayar biaya rehabilitas selama setahun penuh. Dan akhirnya kau akan sulit untuk berlari kencang lagi, lalu akan menyesali keputusan gegabahmu ini. Jinwoo berkata jika dia hanya menceritakan kisah yang mirip kondisinya dengan kenalannya dulu. Cha-in pun mencium aroma wangi dari tubuh Sung Jinwoo. Awalnya Cha-in berterima kasih dan akan mengabaikan saran dari Sung Jinwoo.
Namun terlihat jika hanya dengan sedikit gerakan saja membuatnya sampai merintih kesakitan. Jinwo pun yang mengetahui hal tersebut perlahan-lahan menyentuh luka Chae-in dan berkata pada Chae-in untuk diam sebentar. Tentu Chae-in merasa malu karena kakinya disentuh oleh pria lain. Namun tiba-tiba dia terkejut karena rasa sakit yang awalnya dia rasakan tiba-tiba menghilang dengan sekejap. Dia tentu merasa kebingungan dengan hal tersebut. Dan terdengar suara Jinwo berkata dengan sangat lirih, "Sekali ini saja, berlarilah tanpa penyesalan seperti di kehidupan sebelumnya." Jinwo pun langsung akan beranjak pergi saat itu. Namun tentu sebelum pergi, Chae-in mencegahnya dan bertanya akan beberapa hal. Jika apakah mereka memang pernah bertemu sebelumnya. Karena dalam hatinya, Chae-in sangat merasa familiar dengan situasi tersebut. Dengan senyum tipisnya, Jinwo pun berkata jika dia akan menjawab pertanyaan Chae-in dengan balapan. Jinwo bersedia menjawab segala pertanyaan Chae-in jika dia mengalahkan Jinwo dalam lomba lari. Chae-in tahu jika Jinwo adalah seorang pelajar dan pelari yang sama seperti dirinya. Ditambah lagi, Chae-in tahu jika Jinwo telah memenangkan seluruh kompetisi penyisihan. Mendengar hal tersebut, awalnya Jinwo mengira jika Chae-in akan menyerah setelah tahu akan semua hal tersebut. Namun ternyata Chae-in berdiri dan mempertegas peraturannya. Setelah ini, hasil babak penyisihan akan keluar. Dan jika dia bisa mengalahkan Jinwo di kemudian hari, apakah Jinwo akan menjawab seluruh pertanyaan darinya? Mengetahui umur Chae-in yang masih anak-anak, tentu sifat kekanak-kanakannya pun tak bisa dihilangkan. Maka Jinwo pun menyetujui permintaan Chae-in jika dia memang bisa mengalahkan Jinwo suatu hari nanti, maka dia akan menjawab seluruh pertanyaan dari Chae-in. Waktu berjalan dengan cepat dan normal seperti biasa. Jinwo yang melakukan aktivitas sekolah dengan normal, latihan lari bersama seluruh anggota klubnya, bermain game di warnet layaknya remaja normal bersama teman-temannya, bahkan juga melakukan kencan ringan dengan Chae-in setelah sepulang sekolah. Di saat waktu sekolah sudah mendekati babak akhir, Jinwo pun disibukkan dengan belajar. Jinwo pun belajar dengan didampingi oleh guru les khusus yang bernama Igris, karena Jinwo harus segera memasuki perguruan tinggi di luar negeri. Singkatnya, setelah semua proses telah usai, Jinwo pun keluar rumah untuk menemui seseorang yang sudah membuat janji dengannya. Jinwo baru sadar jika dia tak memperhatikan penampilannya saat ini, yang terlihat sangat lusuh dan biasa saja. Bertepatan dengan hal tersebut, Jinwo melihat ada suatu setelan pakaian yang dipajang di depan toko. Jinwo berjalan sambil menggunakan kemampuan miliknya. Pakaian yang sangat bagus tersebut dapat dikopi dengan mudah olehnya. Akhirnya Sung Jinwo terlihat nampak keren dan layak saat ini untuk menemui mantan saya. Tentu dengan kemampuan yang Jinwo miliki, dia seakan-akan memiliki mata di belakang kepalanya. Karena selalu tahu dengan tepat saat Chae-in telah tiba dan berusaha menyapa Jinwo terlebih dahulu. Hal itu sempat membuat Chae-in heran karena mengapa Jinwo selalu mengetahui kehadirannya. Dalam perjalanan mereka berdua saat ini, diketahui jika Jinwo telah berhasil menyelesaikan tes masuk ke perguruan tinggi. Dengan nilai yang sangat bagus, seharusnya Jinwo bisa memilih tempat kuliah yang lebih bagus. Namun Jinwo beralasan jika tujuan kuliahnya saat ini sudah dia tentukan dari awal. Dan di sana juga Jinwo ingin menemui orang yang juga sangat penting untuk dirinya. Awalnya Chae-in pun cemburu buta karena dia merasa apakah mungkin orang yang akan ditemui oleh Sung Jinwo adalah seorang wanita. Namun di sini Jinwo terlihat tambah menggoda Chae-in dengan menjawab kemungkinan hal itu juga ada, sambil dirinya tersenyum tipis. Chae-in pun bertanya pada Jinwo jika apakah dirinya mengingat janji yang pernah mereka buat sebelumnya tentang balapan lari, dan Jinwo akan menjawab seluruh pertanyaan yang akan Chae-in tanyakan nanti. Chae-in mengajak Jinwo bertanding untuk menuju ke pohon Natal yang ada di tengah kota. Tentu Jinwo ingat dan kebingungan dengan pertanyaan apa yang membuat Chae-in seperti sangat ingin memenangkan pertandingan lari dengan dirinya. Chae-in pun berkata jika semua hal yang ada di pikirannya akan ditanyakan semuanya kepada Jinwo. Mulai dari apakah orang yang akan ditemui Jinwo itu adalah lelaki ataupun wanita, dan tentang apakah kita pernah bertemu sebelum kompetisi waktu itu. Hati Jinwo yang sudah lama tak tergerak akan segala hal akhirnya pun tiba-tiba berdetak setelah melihat kecantikan dan keseriusan Chae-in yang begitu menawan. Chae-in pun melepas syal miliknya dan memakaikannya kepada Sung Jinwo, sambil berkata suatu hal yang langsung membuat Jinwo tak bisa melakukan apa-apa lagi. Jikalau kau memang menyukaiku, maka jangan pernah bergerak dari tempat ini dan tunggulah aku di sini. Dengan wajah yang masih kebingungan, Jinwo pun tak tahu harus berbuat apa dan mematung di tempat. Para shadow-nya pun tak menyangka jika tuannya akan terkena skakmat seperti itu. Igris dan Tas pun menyoraki tuannya yang saat ini telah kalah telak oleh calon ibu negara mereka. Berbanding terbalik dengan Beru yang meminta tuannya untuk bergerak dan memenangkan pertandingan tersebut. Perlahan-lahan Jinwo mengingat semua momen di mana dia pertama kali bertemu Hunter Cha di sebuah dungeon yang dia susupi sebagai pekerja.
Momen di mana Hunter Cha mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan Jinwoo dari tangan sang arsitek. Dan di saat mereka berkencan menunggangi Kaisel dan ke tempat khusus yang beratapkan bintang-bintang yang begitu cantik berkilauan. Saat Hunter Cha berhasil tiba terlebih dahulu di pohon Natal tersebut, Jinwoo pun akhirnya menepati janjinya untuk menemui Hunter Cha lagi kapanpun itu. Dengan senyum tipisnya, Jinwoo memerintahkan seluruh prajurit Shadow-nya untuk menutup mata. Sambil dirinya berjalan mendekati Chae-in di sana. Dengan penuh kebahagiaan, akhirnya dua insan yang sedang dimabuk asmara ini saling berpelukan serta berciuman. Dan akhirnya proses kelahiran bibit dari sang Shadow Monarch pun dimulai. World of Rest adalah tempat peristirahatan para prajurit Shadow milik Jinwoo. Terlihatlah Jenderal Tas disapa oleh semua prajurit bayangan di sana. Karena memang Tas adalah salah satu jenderal terbaik yang bertarung di samping tuannya Sung Jinwoo. Maka dari itu, kedudukannya di tempat tersebut cukuplah tinggi hingga semua pasukan menghormati dirinya. Tiba-tiba datanglah Beru dengan membawa suatu barang yang terlihat sangat diinginkan oleh Tas. Itu adalah sebuah jaket bekas yang pernah digunakan oleh tuannya Sung Jinwoo. Beru pun membawakan jaket tersebut untuk diberikan pada Tas. Karena Beru mengetahui jika Tas sangat ingin tampil seperti tuannya Sung Jinwoo. Tas pun langsung menggunakan jaket tersebut dan dengan sangat bangganya dia merasa lebih kuat dan keren setelah menggunakan jaket tersebut. Dia ingin seluruh pasukan penyihirnya menggunakan pakaian yang sama seperti ini nanti. Lalu Beru melihat orb yang selalu dibawa oleh Tas dan dia menyarankan Tas untuk memasang orb tersebut pada sebuah tongkat saja, supaya terlihat lebih cocok di tangan Tas saat dibawa kemana-mana. Tentu saran bagus tersebut diterima dengan sangat baik oleh Tas. Dia meminta tolong pada para dwarf yang sangat mahir dalam bidang kerajinan sebuah item seperti itu. Tentu para dwarf merasa sangat terhormat karena sudah dipercayakan tugas itu oleh Komandan Tas. Dengan menggunakan Divine Wood pemberian tuannya Sung Jinwoo, maka mereka pasti bisa membuatkan tongkat sihir yang sangat cocok untuk Komandan Tas nanti. Tempat ini disebut dengan World of Forest. Bisa dibilang jika luas tempat ini tak terhingga. Terdapat puluhan juta puluhan bayangan yang selalu beraktivitas di tempat ini. Wilayah di sana terbagi oleh wilayah-wilayah yang dipegang oleh beberapa penanggung jawab. Dengan tempat yang begitu luas serta semua fasilitas bagi perkembangan para prajurit bayangan yang sangat lengkap di sana, tempat itu layaknya surga bagi para prajurit bayangan. Para prajurit bayangan terhubung dengan sangat kuat kepada jiwa tuannya, dan hubungan ini akan semakin bertambah kuat seiring bertambah kuatnya pula tuan mereka. Dalam kata lain, para prajurit yang dulunya hanya mengerti tentang menghancurkan segala apapun yang ada di depannya, saat ini sudah mulai mempelajari sisi manusia. Muncullah berbagai emosi manusia yang dimiliki oleh para prajurit bayangan. Mengisi kekosongan dengan sesuatu yang baru adalah pengalaman yang baru bagi prajurit bayangan. Nampak Belion melatih seluruh Shadow raksasa untuk berbaris dengan benar. Lalu ada juga Igris yang mengajari para kenek yang sedang tertidur. Banyak sekali kegiatan yang dilakukan oleh semua prajurit bayangan. Berlatih, berbincang, dan juga para prajurit yang sedang latih tanding serta berteriak mencekik leher lawannya. Mereka semua saat ini memiliki kepribadian masing-masing dan tinggal di tempat yang sangat indah ini. Mereka semua berterima kasih pada tuannya Sung Jinwoo karena sudah membawa mereka semua ke tempat yang tak pernah terbayangkan ini. Mereka saat ini benar-benar mencintai tuannya Sung Jinwoo. Akhirnya hal yang sudah dinanti oleh Tas pun tiba. Tongkat untuk menempatkan orb pemberian tuannya pun sudah selesai. Kesenangan Tas pun harus terganggu oleh kemunculan para raksasa yang telah dilatih oleh Belion datang di hadapannya. Mereka diperintahkan untuk menemui Tas dan mempelajari sihir. Ternyata di antara para tentara bayangan ada yang berevolusi dapat menggunakan sihir. Dari belakang terdengar suara berat yang bertanya mengapa saat ini mereka semua sedang bermalas-malasan. Awalnya Tas ingin marah, namun mengetahui itu adalah Komandan Igris yang bertanya, maka Tas pun berubah sikap secara drastis. Igris ingin mengumpulkan para komandan yang selalu bertarung di samping tuannya, karena momen yang mereka tunggu saat ini akan segera terjadi. Di langit nampaklah pemandangan layar proyeksi dari dunia luar. Terlihat raja mereka saat ini sedang bertemu dengan calon ratu mereka. Semua prajurit bersorak bergembira karena hal yang dinanti-nanti oleh mereka pun akhirnya bisa terjadi sekarang. Igris yang memandangi pemandangan tuannya bertemu dengan Hunter Cha pun memikirkan momen pertama kali dia bertemu dengan tuannya tersebut. Dia berada di ruangan imaginary yang diciptakan oleh kekuatan tuannya Asborn. Di tempat itulah Igris bertemu dengan raja barunya Sung Jinwoo untuk pertama kali. Tugasnya sedari awal adalah menjadi ujian untuk Sung Jinwoo dan menguji kelayakannya sebagai wadah bagi tuannya Asborn. Itulah keinginan terakhir serta perintah dari tuannya Asborn untuk Igris. Dia mengira jika saat tuannya sudah memaafkan para rulers, di sanalah tuannya juga mulai memperhatikan manusia. Maka dari itu dirinya tak akan mempertanyakan perintah mutlak tuannya tersebut. Setelah kekuatannya disegel, Igris pun berdiri di ruangan imaginary seorang diri untuk menguji kelayakan Sung Jinwoo.
Igris diberikan tubuh seperti dirinya saat masih hidup dan sebelum bertemu tuannya Asborn. Kemungkinan manusia yang akan dia uji setelah ini menganggap dirinya sebagai bos dungeon. Dan arsitek menciptakan tempat tersebut dengan sangat sempurna menggunakan kekuatan milik tuannya Asborn. Maka Igris berpikir untuk bersungguh-sungguh saat menguji calon wadah dari tuannya nanti. Igris pun mulai menaiki tangga dan mencoba duduk di singgasana yang kosong tersebut. Dia bisa merasakan jika calon wadah tuannya sudah mendekati pintu masuk ruangan tersebut. Dengan sangat gagahnya, Igris pun sudah siap menyambut Sung Jinwoo di tempat itu. Namun dalam sepersekian detik dia merasa pose duduknya terlalu angkuh dan kurang ajar. Karena manusia yang akan dia uji akan memiliki kesadaran dari tuannya Asborn nanti. Maka dengan pose angkuh tersebut membuat Igris merasa tak percaya diri. Pintu pun akhirnya terbuka dan Jinwoo mulai memasuki ruangan. Igris yang masih belum siap merasa panik dan kebingungan dengan cara dan bagaimana dia menyapa tamunya tersebut. Maka singkatnya bersembunyilah Igris di balik pilar dari wadah tuannya tersebut. Dengan sangat ganasnya, Igris keluar dan akan menguji Jinwoo apakah dia layak atau tidak menjadi wadah dari tuannya nanti. Jika saja memang dia tak layak, maka Igris bertekad akan membunuh Jinwoo dengan tangannya sendiri. Begitulah awal mula Igris bertarung dengan Jinwoo. Namun dia merasakan hasil yang sangat mengecewakan. Karena Jinwoo tak mempunyai kemampuan ataupun bakat yang mengungguli Igris di semasa hidupnya. Dia hanya lincah dan mampu menghindari pedangnya saja. Tapi sampai pada akhirnya Jinwoo malah berniat untuk mengalahkan Igris dengan tangan kosong. Maka sebagai kesatria tangguh, Igris pun meladeni niat Jinwoo tersebut. Dan juga Igris sangat menyukai sorot mata dari Sung Jinwoo yang terlihat penuh dengan semangat juang. Meskipun nanti Jinwoo tak memiliki tubuh yang cocok dengan tuannya, namun setidaknya Igris mengakui daya juang semangat yang dimiliki oleh wadah tersebut. Berkali-kali Igris menghajar Jinwoo dan merasa kecewa dengan manusia lemah di depannya. Dia ingin berteriak meminta manusia lemah di depannya untuk menyerah saja. Igris menganggap Jinwoo benar-benar tak layak duduk di singgasana tersebut. Maka Igris akan memberikan kematian yang cepat dan layak untuk Jinwoo di sana. Dengan skillnya, Igris menarik pedang besarnya dan ingin menebas Jinwoo hingga tewas. Karena jika Jinwoo mati, maka Asborn akan tetap menjadi tuan Igris lebih lama lagi. Tapi saat itu dirinya hanya bisa terkejut melihat Jinwoo yang dapat menangkis pedang yang ditebaskan oleh Igris. Meski sudah terpojok seperti itu, Jinwoo tak pernah menyerah. Dan karena kelengahannya, Igris pun harus tewas di tangan manusia yang lebih lemah daripada dirinya. Namun Igris sadar jika meskipun sedikit mata Jinwoo sangat mirip dengan tuannya Asborn. Di sanalah akhirnya Igris kalah dan menjadi prajurit shadow tuan barunya yaitu Sung Jinwoo. Sung Jinwoo juga memuji Igris saat bekerja dengan baik. Maka di sanalah Igris mulai merasa bersyukur pada kebaikan tuannya Sung Jinwoo kepada dirinya. Dia adalah tuan, teman dan sekaligus rekannya. Igris sudah melalui banyak pertarungan bersama tuan barunya tersebut. Dan dia sadar jika rasa kesetiaannya menjadi semakin besar. Lama-kelamaan Igris tak lagi merindukan tuannya Asborn dan berakhir menerima Jinwoo sebagai tuannya yang baru. Dan sampai pada suatu titik, pasukan utama tuannya Asborn saat itu bergabung ke pasukan tuannya yang baru yaitu Jinwoo. Igris pun bertemu dengan rekan lamanya Belian. Belian sebenarnya adalah sosok yang tak banyak tingkah. Namun akhirnya dia menjadi mulai aneh gara-gara rekan bayangan lainnya. Kekonyolan tingkah Belian tidak lain dan tidak bukan karena ulah dan pengaruh dari Beru sang komandan semut. Melihat tuannya selalu bisa mengerti tingkah aneh dari semua prajuritnya, membuat Igris bertambah kagum terhadap tuannya tersebut. Pada akhirnya tugas mereka semua adalah mendampingi tuannya untuk membasmi para monark. Dan semua shadow menjadi semakin kuat seiring tuannya juga bertambah kuat. Dan pertempuran mereka masih harus berlanjut saat tuannya menggunakan cawan reinkarnasi dan kembali ke masa lalu. Begitulah akhirnya 30 tahun sudah berlalu. Dan semua musuh sudah mereka habisi. Hanya tersisa Monarch of Destruction saja saat ini yang tersisa. Dalam pertarungannya, Igris sempat ditanya oleh musuh, mengapa salah satu sayap terhebat sang Shadow Monarch mau menuruti perintah dari manusia. Apakah hal itu tak membuatmu malu? Tanyanya pada Igris. Dan akhirnya Igris baru sadar saat itu, jika waktu yang dihabiskan bersama tuannya yang baru benar-benar penuh kehormatan, sampai-sampai membuatnya lupa dengan tuan lamanya Asborn. Kapan hal itu dimulai? Kapan Igris melupakan tuan lamanya? Lalu teringatlah kata-kata Jinwoo yang berkata jika terkadang tidak mengingat sesuatu adalah suatu berkah yang diberikan Tuhan pada manusia. Igris setuju dan membenarkan hal tersebut jika dia tak perlu memikirkan dengan begitu rumit. Karena Igris tak sepenuhnya melupakan tuan lamanya. Bahkan Greed dan Iron yang jiwanya mengalami tumpang tindih bisa menjalani hidup mereka di dunia ini dengan melupakan segalanya. Namun bagi Igris dia masih tetap berada di samping tuannya saat ini. Igris beranggapan jika dia adalah kesatria sekaligus pedang dari tuannya, salah satu sayap yang memimpin pasukan bayangan. Bahkan saat tuannya kesulitan saat mengerjakan tugas sekolah, siapa lagi jika bukan dirinya yang akan membantu? Apakah mungkin Belian dengan tubuh kekarnya, ataupun Komandan Beru yang juga pintar namun masih tetaplah seekor serangga?
Dengan penuh keyakinan jika dirinya adalah kesatria yang bisa lulus dengan hasil luar biasa, tentu harus membantu tuannya saat belajar. Meski ternyata jawaban dari Ygritte jugalah salah. Maka dari itu perjuangannya masih belum selesai sampai di sini. Dia harus lebih giat lagi belajar supaya dapat diandalkan oleh tuannya nanti. Karena tuannya saat ini memasuki medan perang yang baru, maka masa-masa kehormatan yang Ygritte alami akan masih tetap berlanjut untuk sementara waktu. Gate adalah sebuah lubang besar yang akan membawa monster di dalamnya. Dan setelah mengalahkan boss dungeon, semua hunter harus segera keluar dari tempat tersebut. Namun dia tidak pernah bisa keluar. Dia adalah Sung Il-hwan. Terjebaklah dia di celah dimensi dalam jangka waktu yang tak bisa diperhitungkan. Sampai pada akhirnya datanglah Rulers dan membuat kesepakatan padanya untuk menghentikan para monarch. Namun pada akhirnya dia mendapatkan perintah baru dari Fragment of Most Brilliant Light untuk melindungi sang Shadow Monarch. Hal itulah yang mendasari Sung Il-hwan bisa kembali dari celah dimensi dan memilih untuk melindungi anaknya sekaligus sang Shadow Monarch. Dengan pertemuan terakhir yang penuh haru, dia pun akhirnya bisa melepaskan rindunya pada anak tercintanya tersebut. Meski Sung Il-hwan ingin berbicara lebih lama lagi, namun tubuhnya sudah tak kuat lagi mempertahankan wujud utuhnya setelah meminjam kekuatan dahsyat dari para Rulers. Perpisahan yang mengharukan pun terjadi, dan Sung Il-hwan pun berpikir itulah akhir dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Scene pun berubah, yang dimana Sung Il-hwan sedang makan bersama dengan keluarga kecilnya. Dia melihat anaknya Jinbo baru bangun dari tidurnya dan menyapa dia dengan air mata yang bercucuran dari mata Jinbo. Dengan senyumnya, Sung Il-hwan pun menenangkan anaknya yang terlihat telah melewati mimpi buruk dalam tidurnya. Namun senyumnya berubah perlahan-lahan sambil dirinya meremas koran yang sedang dia baca. Singkatnya, Sung Il-hwan pun bertemu dengan pesuruh Rulers di sebuah kedai makan. Dia bertanya pada Rulers dengan keputusan apa yang diambil oleh putranya Sung Jinwoo. Dia disampaikan jika sang Shadow Monarch berkata akan tinggal di dunia ini dan akan menyelamatkan seluruh umat manusia, karena dia ingin menghabiskan waktu yang sangat berharga di tempat ini. Sang Rulers bertanya mengapa Sung Il-hwan menyembunyikan kesadarannya terhadap putranya. Dengan senyum tipisnya, Sung Il-hwan pun berkata jika dia hanya tak ingin membuat anaknya merasa canggung saat melihatnya di dimensi waktu saat ini. Sang Rulers pun merasa memang ayah dan anak tak akan jauh beda. Dan tak lupa dia menyampaikan jika setelah kepergiannya setelah ini, maka tak akan ada lagi campur tangan dari Rulers untuk dunia ini. Para Rulers sebenarnya sangat berdebar-debar menunggu hasil dari usaha sang Shadow Monarch. Sebelum pergi, dia bertanya pada Sung Il-hwan apakah ada hal yang bisa mereka bantu untuk dirinya. Sung Il-hwan pun sudah memutuskan untuk meminta bantuan para Rulers menghapus semua ingatannya. Karena dia hanya ingin menjadi seorang ayah normal yang mencintai anak beserta istrinya layaknya ayah pada umumnya. Ditambah lagi tak mudah bagi dirinya untuk berpura-pura di depan anaknya yang begitu peka dalam memahami situasi. Maka sang Rulers pun dengan kemampuannya menghapus seluruh ingatan Sung Il-hwan di sana. Saat beranjak pergi, tak lupa sang Rulers mendoakan supaya Sung Il-hwan mendapatkan hidup yang dipenuhi dengan kedamaian. Di sebuah kedai makan, nampak beberapa pengunjung sedang minum-minum dan berpesta. Terlihat seseorang lelaki yang begitu kikuk mengikuti acara minum-minum tersebut di sana. Hal itu dikarenakan dirinya baru pertama kali ini mengikuti pesta penyambutan mahasiswa baru seperti ini. Namun anehnya adalah mengapa dia seperti sangat familiar dengan tempat seperti ini. Yang padahal selama ini dia sudah menjadi anak dari seorang pengusaha kaya yang belum pernah ke tempat ini sebelumnya. Lalu salah satu senior di sana berkata pada Yoon Jin-ho jika tak perlu tegang seperti itu saat berpesta dengan mereka semua. Namun dia mengingatkan suatu hal pada Yoon Jin-ho jika dia harus berhati-hati saat berada di depan salah satu senior yang ada di jurusan mereka. Karena senior mereka tersebut sangatlah menakutkan. Dia memiliki karisma yang membuat siapapun akan takut kepadanya. Sang senior juga menyampaikan jika Yoon Jin-ho pasti mengenal idol klub lari yang terkenal di negara mereka. Dia bernama Cha Hae-in dan senior yang dia ceritakan saat ini adalah pacar darinya. Tibalah senior yang mereka bicarakan sedari tadi yaitu Sung Jinwoo. Semua senior-senior lainnya menyapa Jinwoo yang juga datang ke pesta minum-minum tersebut. Namun tiba-tiba Yoon Jin-ho dan senior di sebelahnya pun dikejutkan dengan Sung Jinwoo yang tiba-tiba duduk dan bergabung di meja mereka. Jinwoo menyodorkan sebuah gelas berisikan air dan memerintahkan Yoon Jin-ho untuk meminumnya. Awalnya Yoon Jin-ho pun merasa jika memang benar sang senior menakutkan ini sepertinya akan membuli dirinya sebagai mahasiswa baru di sana. Namun setelah meminum cairan yang dia kira sebagai alkohol, betapa terkejutnya Yoon Jin-ho karena air di gelas tersebut bukanlah alkohol, melainkan hanya minuman bersoda. Sung Jinwoo berkata cukup kecewa karena Yoon Jin-ho memanggilnya sebagai senior. Lalu Jinwoo pun meminta Yoon Jin-ho untuk memanggilnya sebagai Hyung saja. Saat memanggil Jinwoo sebagai Hyungnya, tiba-tiba Yoon Jin-ho pun merasakan hal yang sangat familiar. Tak mau ambil pusing, maka mereka berdua pun melanjutkan pestanya. Suatu hari Jinwoo terlihat ingin berpergian ke suatu tempat. Tak lupa dirinya meminta bantuan Yoon Jin-ho untuk mengabsenkan kehadirannya di kampus.
Karena saat ini Jinwoo ingin menemui seseorang yang dia kenal di rumah sakit dekat universitas mereka. Tak sengaja Jinwoo pun berpas-pasan dengan seorang wanita berambut panjang yang mungkin tak asing. Saat berpas-pasan, wanita tersebut mencoba bertanya pada Sung Jinwoo apakah mereka pernah bertemu sebelumnya. Dengan senyum tipisnya, Jinwoo pun berkata jika mereka belum pernah bertemu sebelumnya. Angin pun berhembus melewati Nona Juhye yang saat ini ditinggalkan oleh Sung Jinwoo. Akhirnya mereka berdua pun berpisah jalan, karena memang di garis waktu tersebut seharusnya mereka tak saling mengenal. Di rumah sakit terlihat seluruh pasien yang sedang dirawat dengan baik oleh para perawat dan dokter. Terlihat salah satu pasien VIP yang sampai pintu kamarnya dijaga oleh 2 orang bodyguard di sana. Dokter yang ingin memeriksa pun harus melewati pemeriksaan yang sangat ketat. Di dalam ruangan nampak seorang pasien yang meminta tolong kepada dokter untuk membantunya duduk di ranjang rumah sakitnya. Saat membantu pria parubaya tersebut duduk, sang dokter pun melihat sebuah botol yang berisikan cairan merah yang tak pernah dia lihat sebelumnya. Pasien yang sakit tersebut bercerita jika botol itu ditinggalkan oleh seorang pemuda yang baru saja pergi dari ruangan tersebut. Dia merasa pemuda itu sangatlah luar biasa, karena dia bisa masuk ke ruangan tersebut tanpa disadari oleh siapapun. Bahkan para penjaga juga tak ada yang sadar jika pemuda itu telah masuk ruangan tersebut, lalu meninggalkan botol berisikan cairan merah tersebut di sana. Namun hal yang membuatnya sulit untuk dipercaya lagi adalah perkataan dari pemuda tersebut. Pemuda tersebut bercerita jika diriku telah bertarung dengan para monster di waktu yang hilang bersamanya. Dan saat ini dia datang untuk memberikan cairan di botol ini sebagai ucapan terima kasih. Lalu tiba-tiba dia menghilang begitu saja. Layaknya dia seperti hanyalah bayangan saja. Seakan-akan memang pemuda tersebut tidak pernah ada sebelumnya. Jika memang hal yang dikatakannya benar, maka setelah meminum cairan tersebut badanku akan pulih seperti sedia kala. Namun saat diperingatkan oleh sang dokter jika hal seperti itu sangatlah tidak masuk akal, pria tua tersebut berkata jika dia sudah lelah menunggu kematiannya datang. Entah dia berbohong atau tidak, pada akhirnya dia juga akan mati tak lama lagi. Maka setidaknya dia ingin mencoba untuk mempercayai perkataan pemuda tersebut. Jika saja kondisinya tambah memburuk dan harus tiada, dia berpesan pada dokter untuk menuliskan pesan dari dirinya di atas batu nisannya nanti. Pimpinan Go Gun-hye, dia melawan sakitnya sampai akhir tanpa menyerah, dan dia dikubur di sini. Singkatnya diminumlah cairan dalam botol pemberian Jinwoo oleh ketua Go Gun-hye. Dia meminta sedikit waktu pada sang dokter untuk beristirahat. Maka sang dokter pun meninggalkan ketua Go Gun-hye menikmati waktu istirahatnya dan bisa kapan saja memanggil para dokter untuk membantu jika diperlukan. Detik demi detik mulai berlalu. Langit yang awalnya ditutupi oleh awan dan menutupi sinar matahari sebelumnya, perlahan-lahan menghilang dan menunjukkan sinar matahari yang begitu cerah menyinari ketua Go Gun-hye di ruangan rumah sakitnya. Perlahan namun pasti, badan ketua Go Gun-hye pun terlihat mulai membaik tak seperti sebelumnya. Dengan mencekram dadanya, dia merasa saat ini telah hidup normal kembali. Dia merasa jika sinar matahari masih terlalu hangat untuk menyambut musim dingin yang mulai mendekat. Senyuman sangat lega tergambarkan di wajah ketua Go Gun-hye saat ini. Namaku adalah Antares, monark pertama dan monark terkuat yang terlahir dari kegelapan. Raja dari para naga dan sosok yang menjadi simbol dari kehancuran dan ketakutan. Hal itu membuat semua makhluk yang mengenalnya memanggilnya dengan sebutan Raja Naga dengan penuh hormat. Namun suatu hari dia harus bersembunyi di celah dimensi dan melakukan persiapan untuk menyerang bumi dengan puluhan juta pasukan. Dan ketika dia membuka matanya, dia berada di tubuh seorang manusia. Dia sangat heran dengan wajah dari tubuh manusia yang sangat lemah itu. Hal itu sangatlah menyedihkan bagi dirinya. Sang Monarch of Distraction masuk ke dalam tubuh seorang manusia menyedihkan tersebut. Identitas tubuh yang dia gunakan saat ini merupakan tubuh dari seorang pemuda lemah bernama Sung Jinwoo. Dia seorang hunter rank E yang memiliki predikat terlemah di dunia. Dia adalah sosok yang sering sekali berada di jurang kematian karena kemampuannya yang sangat lemah dan tubuhnya yang sangat ringkih. Namun meski begitu, dia tak pernah menyerah sedikit pun dalam menjalankan pekerjaannya sebagai seorang hunter. Hal itu dikarenakan ibunya yang sakit dan dia harus menyekolahkan adiknya yang bernama Jin-ah. Meski sebenarnya Antares mampu menyembuhkan luka yang diderita oleh ibu Sung Jinwoo dengan sangat mudahnya menggunakan kekuatan yang dia miliki saat ini. Telepon pun berdering dan dari seberang terdengar suara yang menanyakan keberadaan Sung Jinwoo saat ini. Karena raid yang akan dimasuki sekarang akan segera dimulai, namun mengapa dirinya malah terlambat? Mendengar kata-kata terlambat, Antares sangat alergi dengan hal tersebut. Karena itu merupakan istilah bagi sesuatu yang menyatakan seseorang tidak datang dengan tepat waktu. Dan orang yang sedang berbicara dengannya menyatakan pada Raja Naga Antares saat ini melakukan tindakan yang menyimbolkan ketidakbecusan. Dengan aura yang begitu kuat keluar dari dalam tubuhnya, dia tak bisa membiarkan hal ini terjadi terus-menerus. Dengan sangat kesal dia menanyakan keberadaan orang yang sedang menelponnya saat ini.
Tentu sang penelpon saat ini berada di sekitar gate yang sudah disepakati sebelumnya. Karena Antares masih tak tahu dia harus kemana, maka dia pun memindai seluruh bumi untuk mencari tahu keberadaan sang penelpon saat ini. Hanya sepersekian detik sebelum sang penelpon menutup teleponnya, dengan wajah yang sangat mengerikan, Antares pun tiba di belakangnya dan berkata jika dia tak akan pernah terlambat sekarang. Tentu dengan ancaman seperti itu membuat lawan bicaranya tak berani menyalahkan Jinbo saat ini. Terlihat semua orang sudah berkumpul dan sempat menyapa Jinbo. Tentu dengan Antares sebagai jiwanya. Kali ini dia beranggapan jika semua manusia lebih lemah daripada dirinya dan mereka semua adalah bawahannya. Jinbo meminta segelas kopi pada bagian kantin. Dan petugas tersebut meminta maaf karena mereka kehabisan kopi. Meski di tangannya saat ini juga sebenarnya menggenggam kopi. Tanpa banyak bicara, Antares pun dengan cepat merampas kopi di tangan petugas tersebut. Dengan wajah super mengerikannya, Antares berpikir jika yang kuat akan selalu memiliki hak untuk mengambil sesuatu hal dari yang lemah. Itulah akal sehat yang tertulis dalam otak para monark. Semua tentu merasa ada yang aneh dengan Hunter Sung Jinwo hari ini. Lalu tibalah Nona Juhe menyapa Jinwo seperti seorang kakak baginya. Saat Juhe mengoceh tak ada hentinya karena khawatir dengan keadaan Jinwo, dalam hati Antares hanya berpikir mengapa para manusia terlalu berisik. Kelompok akan dipimpin oleh Hunter Rengce yaitu Tuan Song seperti biasa. Di saat semua merasa raid kali ini akan berjalan dengan lancar, berbeda dengan apa yang saat ini dirasakan oleh Antares, karena dia merasa curiga dengan dungeon yang akan mereka masuki kali ini. Dia merasa sangat kesal karena tentu gate-gate yang muncul di bumi pasti ulah dari para rulers. Namun mengapa Antares merasakan energi seorang monark dari dalam gate yang akan mereka masuki saat ini? Meski banyak kesalahpahaman terjadi antara pemikiran Antares dan kejadian aslinya saat itu, namun pada akhirnya mereka pun masuk ke dalam gate tersebut. Saat berada di dalam gate, nampak Antares dengan sangat brutal menghabisi seluruh monster yang menghalangi jalannya. Dengan tangan kosong yang dihiasi dengan cakar tajam membuat seluruh monster yang ada di sana harus ikhlas saat dibantai habis oleh Antares. Antares yang berada di tubuh barunya tersebut bekerja sendirian dan membuat seluruh anggota tim hanya mampu berdiam melihat kebrutalannya. Antares yang sudah selesai membasmi monster di bagian area tersebut mengajak semuanya untuk segera lanjut ke ruangan selanjutnya. Namun mengingat hal tersebut sangatlah berbahaya, Tuan Song pun mengusulkan untuk mengambil voting terlebih dahulu. Dengan sekejap Tuan Song pun dibuat pingsan oleh Antares di sana, karena dia tak ingin membuang-buang waktu lagi dan menantang siapapun yang mau menentang keputusannya. Tentu melihat Hunter Rengce dibuat pingsan seketika membuat semua anggota tim tak dapat berbuat apa-apa selain menuruti perintah Jinwo berjiwa Antares tersebut. Singkatnya mereka semua sudah berada di depan pintu ruangan bos dungeon di sana. Merasa ada hal yang membuatnya kurang nyaman, Antares pun membuka pintu tersebut tanpa pikir panjang. Lalu menarik salah satu anggota tim untuk dilemparkan ke dalam ruangan sebagai umpan. Mengetahui jika umpan tersebut baik-baik saja dan tak terjadi apapun, maka masuklah mereka semua ke dalam ruangan gelap tersebut. Hiduplah seluruh obor yang ada di ruangan tersebut, dengan dihiasi puluhan patung-patung raksasa yang ada di sana. Setelah memeriksa ruangan sekitar, Antares menemukan suatu hal yang aneh. Terdapat patung yang membawa sebuah tulisan kitab peraturan, namun tak ada yang bisa membacakannya karena itu tulisan rune yang begitu kuno. Lalu akhirnya Antares pun mencoba membacanya dan membuat suasana menjadi mulai mencekam. Patung paling besar berusaha menembakkan sinar pemusnah dari matanya ke arah Antares. Mengetahui patung di depannya berani kurang ajar terhadap Monarch of Destruction membuat Antares menjadi murka. Diterimalah serangan tersebut dengan telak olehnya supaya musuhnya kali ini tahu perbedaan kekuatan yang mereka miliki saat ini. Ledakan yang menghancurkan area sekitar pun terjadi dengan begitu cepat. Tak ingin membuang-buang waktu lagi, Antares menembakkan bola energi yang juga sangat mematikan ke arah patung falak laknat tersebut. Hancurlah seketika musuh yang berada di jalur ledakan tersebut. Antares dengan wajah yang begitu mengerikan mengatakan jika itulah yang dinamakan sebagai kekuatan. Semua patung-patung pun bangkit dan berusaha menyerang Antares secara bersamaan. Dengan seorang diri, Antares pun membumi hanguskan seluruh musuh yang ada di tempat tersebut dan harus membuat seluruh anggota tim lari ketakutan untuk berlindung. Aura yang begitu kuat terpancar dari tubuh Jinwo berjiwa Antares tersebut. Di atas tumpukan puing-puing patung musuh yang sudah hancur berkeping-keping. Arsitek pun bangkit dan merasa kesal karena ada sosok yang menghancurkan seluruh rencana matang yang sudah dia buat. Namun tanpa banyak babi bu, Antares pun membinasakan arsitek karena yang dia incar adalah sosok yang ada di balik semua ini. Muncullah sosok Sang Shadow Monarch dengan wujud raksasa yang mengerikan di sana. Lalu Sang Shadow Monarch pun berencana akan segera mengakhiri permusuhan abadi mereka berdua sekarang juga. Melesatlah kedua entitas terkuat di muka bumi untuk saling menghancurkan di sana. Tiba-tiba terbangunlah Sang Jinwo di tempat tidurnya dengan perasaan aneh menyelimuti seluruh pikirannya. Para bayangan Jinwo pun juga hanya mampu keheranan melihat tuannya yang terbangun hingga mengeluarkan keringat dingin seperti itu.